Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Mayang Fitri Anggani, S.Par, MM.Par, dosen pada jurusan Hospitality, Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Video ini disusun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada unsur pengajaran dalam memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Menjadi dosen vokasi bagi saya bukan hanya tentang menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membangun jembatan antara konsep akademik, praktik industri, dan kesiapan kerja mahasiswa. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pemasaran hospitality dengan kode mata kuliah C13502 berbobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 6 program studi pengelolaan perhotelan. Mata kuliah ini membahas konsep, strategi, dan penerapan pemasaran dalam industri hospitality. Ruang lingkupnya mencakup strategi pemasaran berorientasi pelanggan, penciptaan nilai, segmentasi, targeting, diferensiasi, positioning, distribusi, branding, dan bauran pemasaran jasa. Pembahasan kemudian dilanjutkan pada struktur dan fungsi Departemen Sales dan Marketing Hotel, siklus aktivitas penjualan, administrasi transaksi komersial, promosi produk dan jasa, hubungan pelanggan, perencanaan aktivitas penjualan, serta pengukuran kinerja pemasaran dan penjualan hotel. Secara khusus, capaian pembelajaran mata kuliah menekankan kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan konsep pemasaran dengan situasi bisnis hotel, menganalisis kebutuhan pelanggan, merumuskan keputusan pemasaran dan penjualan, mendemonstrasikan komunikasi persuasif, serta mengintegrasikan kemampuan tersebut dalam penyelesaian kasus dan penyusunan dokumen komersial hotel secara profesional, akurat, konsisten, dan bertanggung jawab. Untuk mendukung karakter pendidikan vokasi, perkuliahan dilaksanakan dengan sistem blocking, yaitu di 1 minggu pembelajaran teori dan 1 minggu praktikum secara bergantian. Pada blok teori, mahasiswa memperoleh landasan konseptual dan kerangka analisis, dan pada blok praktikum, konsep tersebut diterapkan melalui studi kasus, simulasi, penyusunan dokumen, presentasi penjualan, role play, dan pemecahan masalah. Pola ini dirancang agar mahasiswa mampu menghubungkan pengetahuan dengan keterampilan kerja yang dibutuhkan dalam industri perhotelan. Pembelajaran menggunakan pendekatan student-centered learning yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis pengalaman. Mahasiswa terlibat aktif melalui diskusi, analisis studi kasus, observasi, simulasi, presentasi, pembelajaran mandiri terstruktur, serta interaksi dengan praktisi industri. Sumber pembelajaran menggunakan referensi akademik dalam bidang pemasaran dan pemasaran hospitality, serta diperkaya dengan standar kompetensi, perangkat administrasi, studi kasus, dan praktik kerja yang digunakan dalam industri perhotelan. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas beberapa komponen, yaitu affective atau attitude and behavior sebesar 20%, nilai praktik sebesar 30%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Rencana pembelajaran, metode, tugas, kriteria, dan bobot penilaian disampaikan kepada mahasiswa sejak pertemuan pertama melalui penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan. Transparansi ini sangat penting agar mahasiswa memahami kompetensi yang harus dicapai dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Dalam video ini, saya menampilkan pembelajaran pada pertemuan ke-10 dengan topik Integrated Hotel Sales Cycle and Activity Flow yang mengintegrasikan teori pemasaran dan penjualan dengan praktik nyata industri hotel. Materi ini merupakan pengayaan dari teori yang telah dipelajari mahasiswa sebelumnya dengan menekankan penerapannya dalam real hotel practice. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa memahami keterkaitan antara kebutuhan klien, keputusan komersial, administrasi penjualan, koordinasi antar departemen, dan kesiapan operasional hotel.
Mahasiswa dilatih untuk menganalisis permintaan klien, menyusun quotation letter atau group proposal, melakukan tindak lanjut dan negosiasi, menerbitkan confirmation letter atau letter of agreement, serta menerjemahkan kesepakatan tersebut ke dalam bangket event order, pro forma invoice, dan dokumen pendukung lainnya. Inilah bentuk pembelajaran vokasional yang saya upayakan, yaitu pembelajaran yang tidak berhenti pada penguasaan konsep, tetapi membentuk mahasiswa agar mampu berpikir kritis, bekerja akurat, mengambil keputusan, dan menunjukkan kinerja sesuai dengan standar industri perhotelan. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah makan siang semuanya? Ya, siap untuk kelas hari ini? Kita absen dulu ya. Oke, Ataya hadir. Oke, Glenn, Raka, Paduka, Ratna, Najwa, dan Naufal. Oke, hadir semua. Terima kasih. Yep. Oke. Berarti minggu lalu week praktek ya. Jadi kita kembali hari ini adalah kelas teori dan kita akan melanjutkan untuk materi yang sebelumnya sudah kita bahas berarti 2 minggu yang lalu ya. Nah, ingat-ingat ya. Kita terakhir membahas tentang hotel sales cycles, itu ya. Nah, coba kita remind dulu, ya apa itu hotel sales cycles? Ya, yaitu adalah tahapan-tahapan, gitu ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh departemen sales marketing. Ingat ya, khususnya di bagian apa? Sales. Ya, ini day to day activity mereka nih, gitu kan? Dari awal ketika mereka pertama kali mencari potensial clients gitu ya, potensial bisnis, sampai nanti mereka akhirnya bisa bikin proposal penawaran, ada negosiasi, menjadi confirm booking gitu ya, sampai juga nanti eventnya terlaksana dan selesai, semuanya itu ada step by stepnya di sini ya. Nah, ini dia hotel sales cycles. Mungkin masih ingat juga ya dengan ini dia step-stepnya. Berarti 2 minggu yang lalu kita bahas sampai mana? Oke, sampai tahap nomor 2 ya, qualify inquiries atau lead qualification. Ayo kita ingat-ingat kembali dulu ya. Totalnya ada berapa? Ada 8 step, kita baru bahas 2. Coba siapa yang ingat? Step yang pertama yaitu generate leads. Apa itu generate leads? Baik Ibu, dalam generate leads itu ada 2 tipe aktivitas sales. Yang pertama itu ada proactive sales dan yang kedua ada reactive sales. Oke. Ya, jadi step yang pertama ini adalah bagaimana pertama kali bagian sales itu turun ke lapangan gitu ya untuk mencari potensial bisnis. Dan itu tadi ada berapa aktivitas? Ada 2 aktivitas. Ya, ada proaktif dan ada reaktif. Coba sekarang yang ingat apa itu proaktif sales dan apa itu reaktif sales? Oke, silakan. Baik, untuk proaktif sales itu adalah kegiatan atau cara pihak hotel secara aktif mencari klien Ibu. Seperti seperti ada sales call, terus ada cold calling, sales blitz, dan networking. Oke, yang kedua? Untuk reaktif itu kegiatan penjualan yang dilakukan dengan cara pihak merespons permintaan atau inquiry yang terlebih dahulu disampaikan oleh calon klien Ibu. Seperti contohnya melalui telepon, melalui email, melalui WhatsApp, melalui website, media sosial, atau permintaan langsung dari tamu. Good. Ya, jadi ada proaktif, ada reaktif. Ingat kembali ya. Ini juga menjadi 2 posisi di hotel yang berbeda nih. Nanti yang tertarik next untuk jadi sales hotel nih, ya. Ada mereka yang duduk di proactive sales, yaitu mereka yang secara aktif keluar, turun ke lapangan, nyari potensial bisnis. Caranya tadi dengan apa? Sales call, sales blitz, cold calling, gitu ya. Nanti kita praktek langsung terjun ke lapangan, kita lakukan sales call, ya. Oke. Kemudian ada yang reaktif. Nah, kalau yang reaktif, dia memang
secara fisik duduk di hotel. Ya, tapi bukan berarti mereka tidak punya target revenue. Saya sudah bahas di sebelumnya bahwa sales itu targetnya apa? Revenue. Dipecut mereka cari revenue gitu ya, termasuk si reactive sales. Mereka duduk ya, tapi mereka punya target. Dari mana tadi? Inquiry yang masuk secara pasif, baik itu tamu yang walk-in, email dari perusahaan, apalagi WhatsApp mungkin. Jadi both proactive and reactive sales itu mereka sama-sama bekerja untuk mencapai target penjualan, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, tahap pertama tercapai nih. Ada nih potensial bisnis, ada potensial leads masuk. Ya, makanya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu qualify inquiries atau lead qualification. Ayo, anyone, apa itu yang dimaksud dengan good. Jadi qualify inquiries itu adalah nilai kelayakan permintaan klien, yaitu proses mengevaluasi permintaan calon klien sebelum hotel menginvestasikan waktu untuk membuat penawaran. Oke, bagus. Ya, jadi ada potensi bisnis masuk, itu nggak serta-merta hotel bisa terima. Ya, nggak pasti langsung bisa diterima semua, karena ada proses yang namanya penilaian atau evaluasi tadi. Makanya kita nyebutnya adalah qualify the inquiries. Ya, oke, ada pertanyaan dulu dari 2 step pertama yang sudah kita bahas sebelumnya. Sudah jelas ya? Oke. Nah, untuk materi kita hari ini kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nanti kita lihat ya, bisa sampai tahap yang mana. Tapi kita lanjut dulu ya, potensi bisnisnya kita dapat. Sudah kita evaluasi, oh ternyata oke nih kliennya, anggarannya masuklah rate structure kita gitu ya. Kita buat yang pertama adalah dokumen quotation letter atau biasa disebut dengan offering letter. Beberapa hotel juga menyebutnya dengan group proposal. Inti dari semua nama-nama dokumen ini adalah penawaran. Gitu ya. Udah tahu nih kebutuhan kliennya apa? Mau rapat 20 sampai 25 Agustus, 100 packs. Saya butuh ruang meeting yang besar untuk classroom, gitu ya. Udah, kita buatlah penawaran dalam dokumen quotation letter. Berapa yang kita tawarkan pertama kali? Yang perlu digarisbawahi di sini adalah dalam dokumen quotation letter adalah baru hotel yang memberikan penawaran. Ya, ciri khasnya apa? Yang tanda tangan baru satu pihak. Siapa? Pihak hotel. Dan mungkin klien juga punya beberapa opsi dari 2, 3, 4 hotel. Ya, dan klien berhak juga mengevaluasi hotel mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu ya. Quotation letter, ada pertanyaan? Ya, jadi bisa jadi hotel punya paket-paket ya. Nah, coba nih balik lagi nih di praktek sebelumnya kita udah pernah bahas ya. Ada beberapa paket meeting nih di hotel. Nah, ingat-ingat lagi, ada berapa paket meeting di hotel? Ada apa saja, yuk? Yang pertama itu half day meeting package, jadi dia itu tanpa kamar atau akomodasi, lalu dia itu full day dan Good. Ada half day package gitu ya. Biasanya no akomodasi, tidak ada kamar, mencakup apa saja tadi? 1 kali CB, 1 kali meals. Ini bisa dinner, bisa lunch. Ya, apa lagi? Paket apa lagi biasanya? Full day? Silakan full day. Kalau full day mencakup apa saja? lalu komponennya itu 2 kali coffee break, 1 kali mie, 1 kali meal, itu untuk lunch dan dinner. Oke, 2 kali coffee break dan 1 kali meals, bisa dinner atau bisa lunch. Tetap masih no accommodation. Ya, apalagi kemudian? Full meeting package Ibu, yaitu masih tanpa akomodasi, tapi konsumsinya itu 2 kali coffee break Oke. dan 2 kali meal. Oke, 2 kali meals.
Full board ya, karena full board ada berapa? Ada 2, apalagi satu lagi? Good. Ada full board yang residensial. Bedanya apa? Residensial itu include sama akomodasi. Good. Include kamar gitu ya. Nanti bisa pilihannya bisa yang twin share or single. Sama 2 kali coffee break, 2 kali breakfast sudah termasuk belum? Karena diakomodasi. Good, Glenn. Ini dia ya, nama-nama paket atau bisa juga yang additional misalnya gitu ya. Meals only, entah itu dinner atau lunch additional gitu ya. Ini juga ada. Dimanapun nanti kamu kerja di hotel, secara universal bentuk paketnya seperti ini. Cuma nanti paling nama-namanya saja yang beda-beda. Sesuai nanti karakter hotelnya seperti apa, namanya lain, tapi sama kurang lebih seperti ini. Saya pikir cukup jelas ya untuk quotation letter. Dia baru berupa penawaran, baru satu pihak, ya. Baru kemudian tahap selanjutnya apa? Sebelum confirmation letter? Karena dia masih quotation, dia masih offering, dia masih penawaran, maka klien memiliki hak untuk negosiasi. Mbak, Pak Bos minta ini dong, jangan 900 ya. 820 deh, budget kita segitu nih. Tapi kita setahun 3 kali loh rapat di sini. Bisa? Bisa. Dia punya nilai lebih gitu ya dari sisi bisnis. Oke, 900 Mbak, tapi minta kamar 2 komplimen. Bisa? Bisa klien minta seperti itu. Ya, tanda dari bisnis itu betul-betul udah di tangan hotel adalah ditandatanganinya confirmation letter. Apa isi confirmation letter? Atau kita bisa sebutnya dengan letter of agreement, LOA. Ya, apa isinya confirmation letter? Tentu saja yang sudah disepakati. Baik itu harga, baik itu tanggal pelaksanaan kegiatan, baik itu jumlah packs, gitu ya. Itu sudah ada dalam confirmation letter. Dan confirmation letter itu sifatnya mengikat secara hukum. Ya, ini saya mau coba buka ini. Ini dia. Ya, confirmation itu sifatnya sudah mengikat secara hukum. Sudah menunjukkan confirmation-nya klien, persetujuannya klien, dan mereka sudah setuju untuk membayar DP atau melakukan pelunasan. Biasanya seperti itu. Ya, ditandai dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak. Siapa saja? Klien dan hotel. Sudah ada bayangan ya? Dokumen confirmation letter ini menjadi menjadi dasar ya untuk orang sales tuh ngeblocking tanggal. Artinya apa? Artinya tanggal 20 sampai 23 Agustus tadi tuh udah ada leads di situ. Jadi nanti ada sales lain yang bilang mau masuk gitu ya bisnisnya, harus mempertimbangkan adanya bisnis yang sudah masuk ini. Jadi kalau ini belum dikonfirmasi, ini belum ditandatangani, hotel belum bisa main blocking aja gitu kan. Ini udah keisi ruang meeting, nggak bisa. Dan juga gitu ya mengkomunikasikannya ke internal department. Untuk apa? Untuk persiapan. Good. Harus ada persiapan. Yang nyiapin bukan cuma orang sales, tapi the whole department. Operasional. Departemen apa saja di hotel yang orang sales harus komunikasi? Engineering, banquet service, front office, housekeeping, ada lagi? HRD perlu nggak? HRD perlu nggak dikomunikasikan terkait ini ada rapat nih? Perlu. Bisa jadi nanti ada butuh tambahan daily worker. Bisa. Nah, confirmation letter. Baru nanti dibuatlah dokumen yang namanya banquet event order
BEO gitu ya. Sebelum masuk ke BEO, coba ada pertanyaan tentang confirmation letter, please. Ada yang belum clear tentang dokumen confirmation letter, silahkan. Nih, saya mau tunjukin juga ke kalian contoh dokumen confirmation letter. Ada nama PIC. Ini tanggal CCL ini dikeluarkan. Kemudian ada nama PIC, nama perusahaannya, ini bagiannya gitu ya, alamatnya. Nih bisa dilihat. Nah ini dia, kapan dia tiba, kapan dia nanti check out-nya atau pulang. Ya, tuh. Coba 12 sampai 15 Oktober itu berapa hari berapa malam? Ini yang orang hotel nggak pernah boleh salah. 12 sampai 15 Oktober coba. 12, 13, 14, 15. Berapa hari? 4 hari, tapi berapa malam? Nggak boleh salah. Ini fatal kalau ini para orang-orang hotel salah. Ya, coba 20 sampai 27 Agustus. Ini berapa hari, berapa malam? 8 hari. Ini hati-hati. Karena kalau ini aja kamu nggak paham, wassalam. Perhitungan semua di CL, salah semua. Ya, karena ada yang basisnya harus dihitung date atau hari, atau ada yang dihitung berdasarkan malam. Nanti kita pas praktek ya, ini kita breakdown jelas. Jadi nggak boleh salah. 20 sampai 27 Agustus berarti 8 hari 7 malam. 12 sampai 15 Oktober berarti 4 hari 3 malam. Ini dia. Ini harga yang udah dikasih nih, ini full boardnya sekian, half day-nya sekian. Ini ada remarks, biasanya isinya adalah permintaan-permintaannya tamu. Ya, apakah perlu VIP room, apakah perlu live music misalnya saat kegiatan dinernya gitu. Ya, ada penjemputan kah? Nanti biasanya ada di catatan di sini. Ini dia contoh CL ya. Sudah ada terkait aturan deposit, cancellation, seperti itu. Ya, paling lambat kapan harus lunas DP, paling lambat kapan harus lunas pembayarannya dan kemana transfernya, itu ada di sini semua. Oke, CL ada pertanyaan? Silahkan. Kalau misalnya klien itu masih dalam tahap negosiasi dan jumlah peserta itu belum pasti ya. Oke. Apakah sales sudah boleh membuat CL-nya atau cukup mengirimkan revisi quotation letter aja? Oke, sebelum saya jawab, ada yang bisa bantu jawab nggak? Kliennya belum fix ya? Belum fix. Belum belum deal. Jangan salah, ada sales yang careless biar apa? Biar buru-buru dia jadi bisnis, dibikin tuh CL. Banyak yang kayak gitu, karena itu kan target dia. Ingat loh, sales itu ditarget, tiap hari digebrak sama GM, ditanya hasil revenue-nya bulan itu seperti apa. Ya, alhasil bisa jadi dia saking careless-nya buru-buru pengen deal. Buatlah tuh CL itu nggak boleh. Gitu ya, jadi harusnya seperti apa? Ya udah, quotation-nya aja bongkar pasang. Kalau quotation kan tidak mengikat ya, ibaratnya kamu mau ganti sehari 10 kali juga nggak masalah. Karena nanti basisnya yang terakhir lah yang kita pakai untuk confirmation. Sudah jelas ya? Oke, setelah confirmation letter keluar, tanda tangan oleh kedua belah pihak sudah menandakan bahwa kegiatannya sudah deal, sudah fix dijalankan. Maka dari itu, dari sales dengan basis confirmation letter dibuatlah tadi apa yang namanya BEO, Banquet Event Order. Inti dari Banquet Event Order apa? Yaitu komunikasi internal. Ya, jadi tugasnya sales apa? Menerjemahkan hasil dari permintaan klien, semua special request-nya yang sudah ada dalam CL diterjemahkan sama si sales ke BEO tadi. Tujuannya tadi itu ya, supaya semua persiapan berjalan dengan lancar. Karena persiapannya akan melibatkan seluruh departemen. Ya, ini dia dokumen BEO. Dokumen BEO itu dikeluarkannya daily basis. Per hari.
Di mana hari itu ada event, di mana hari itu ada banket, di situ harus ada BIO. Gitu ya. Oh, rapatnya ada 4 hari, ada 7 hari, BIO-nya keluar per hari. Nah, ini dia contohnya. Dalam BIO sudah ada menu yang disepakati, ya, sudah ada instruksi ke departemen-departemen terkait. Ini lihat ya, ke front office harus menyiapkan kamar berapa yang minta smoking room, perlu greeting card atau tidak, ya. Housekeeping seperti apa, HRD. Nah, ini juga sampai dengan perhitungan di hari itu saja. Kalian harus bisa menempatkan instruksi yang tepat kepada departemen yang tepat. Dan jangan lupa juga BIO itu beda-beda sebetulnya standarnya, tapi rata-rata wajib ditandatangani oleh semua departemen head. Entah itu executive chef, entah itu HRM, entah itu FOM atau RDM, supaya apa? Penanda bahwa oke, sudah well informed ke departemen kami. Oke, terakhir ada pertanyaan dulu terkait dengan BIO. Oke, silahkan. Kalau setelah confirmation letter kan berarti itu udah fix dan sudah ditandatangani. Yes. Terus tiba-tiba kliennya tuh ada perubahan seperti nambah jumlah peserta atau mengubah setup ruangan. Itu yang apa harus membuat confirmation baru atau melakukan revisi BIO aja? Oke. Udah tadi ada perubahan-perubahan gitu ya. Nah, ada perubahan. Apakah perlu revisi confirmation letternya atau hanya revisi BIO-nya? Nah, itu tergantung. Apakah perubahannya itu mengubah perhitungan komersialnya gitu ya? Revenue-nya berubah atau tidak, atau hanya perubahan operasional, ya. Kalau misalnya perubahannya hanya perubahan seperti ada perubahan layout yang asalnya teater jadi classroom aja deh, ya, atau perubahan menu yang asalnya menunya daging ayam berubah jadi daging misalnya burung gitu misalnya. Nah, itu kan operasional. Hal-hal operasional tidak perlu mengubah confirmation letter, ya, seperti itu. Sudah cukup jelas ya? Oke, baik kalau begitu ya. Sudah cukup sepertinya materi dari saya. Selanjutnya nanti kita akan bahas step-step atau tahap-tahap berikutnya di pertemuan 2 minggu lagi ya. Dan untuk tugas, nah mohon dicatat nih. Kita udah bagi-bagi kelompok kan? Ya, kita sudah bagi-bagi kelompok kemarin. Tugasnya selanjutnya adalah kalian harus turun ke lapangan, ke hotel. Silahkan minta surat pengantar dari Prodi. Dan kalian harus mewawancara Departemen Sales and Marketing untuk mencari sampel quotation letter, confirmation letter juga BIO. Nanti akan kita bandingkan apa perbedaannya, apa persamaannya, gitu ya. Kira-kira yang ideal yang mana? Siapa tahu bisa kita terapkan untuk NHI Hotel. Oke, silahkan nanti cari ya sampel-sampelnya. Kalau bisa beragam kelas hotelnya, ada yang bintang 2 sampai dengan bintang 5. Silahkan nanti berbagi. Oke, sampai sini ya. Oke, terakhir deh dari saya. Ada yang bisa bantu saya? Tadi kita sudah membahas apa saja? Garis besarnya. Setelah 2 tahap ya, tadi kita sudah bahas review, bagaimana hotel mencari potensi bisnis, sampai dengan kita melakukan evaluasi penilaian. Kemudian apa lagi yang kita buat? Quotation letter. Penyusunan quotation letter sebagai penawaran. Setelah itu, adanya proses negosiasi. Good job. Ya, setelah proses negosiasi, deal, dikeluarkanlah confirmation letter yang ditandatangani oleh kedua belah. Baru setelah itu keluar banket event order sebagai alat komunikasi internal. Sudah clear semuanya? Nanti kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya, berarti 2 minggu lagi. Minggu depan kita fokus untuk melakukan latihan pengisian dokumen-dokumen ini. Ya, baik. Sampai sini pertemuan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah berkenan untuk menyaksikan video pengajaran yang telah saya buat. Saya berharap video ini dapat menjadi bagian dari proses belajar yang bermakna bagi saya dalam menjalani profesi sebagai seorang dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.